Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian kelas 4 yang Bapak banggakan, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada malaikat Allah, di mana rukun iman yang wajib kita imani ada 6, itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarihi, khairihi wa syarihi, baik itu takdir baik maupun takdir yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan terakhir kita beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul atau iman kepada Nabi yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu ada sekitar 213 Rasul dan sekitar berapa ribu gitu ya. Banyak sekali Nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dan tidak harus kita ketahui semuanya. Yang harus kita ketahui hanyalah 25 Nabi. Dan 25 Nabi ini pun sudah kita pahami, sudah kita mengerti, dan sudah kita dengar sejak kita kecil ya, kita masih sekolah di TK atau playgroup dan lain sebagainya. Ini hanya untuk mengulang saja anak-anak sekalian, bahwa ada urutan Nabi. Yang pertama pasti Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita nyanyikan biasanya seperti ini anak sekalian: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa, dan wal akhir, dan yang terakhir khatimul anbiya, penutup para nabi, Muhammad al-Mustafa, Nabi Muhammad yang sebagai nabi yang terpilih. Dan anak sekalian, kalau kita urutkan semuanya itu memiliki, atau kita pahami semuanya, kalau kita hitung itu ada 25 nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul ini memiliki keistimewaannya masing-masing, memiliki mukjizatnya masing-masing. Contoh Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah nabi yang pertama dan manusia pertama, pasti memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa? Beliau mengetahui seluruh nama benda. Wa 'allamal asma, dan Allah memberikan pengetahuan pada Adam asma, nama-nama, sehingga para malaikat ketika itu disuruh sujud sebagai tanda kehormatan, tanda penghormatan kepada dia. Ada juga nabi yang memiliki keistimewaan berupa memiliki tongkat yang bisa ketika dipukulkan bisa membelah lautan dengan izin Allah. Ada juga nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan tahan ketika dibakar api, tidak merasa panas, tidak merasa dingin. Ada juga rasul Allah Subhanahu wa taala yang mana memiliki keistimewaan bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kusta, dan bisa menghidupkan orang mati. Semua ini yang diberikan Allah kepada rasulnya, kepada nabinya, itu sebuah keistimewaan bagi mereka. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, maka kita harus meyakini bahwa benar para rasul ini memiliki keistimewaan. Karena apabila sesuatu itu tidak terlihat oleh kita, maka itu disebut dengan iman. Karena kita tidak pernah melihat rasul, kita tidak pernah melihat nabi, maka kita beriman kepada mereka semua. Ada juga yang melihatnya, tapi mereka tidak beriman kepada ajarannya. Yang mudah-mudahan anak-anak sekalian, dari 25 nabi dan rasul ini kita pahami, kita hafalkan, kita ketahui, dan silahkan anak-anak sekalian cari kisahnya, cari ceritanya di berbagai macam media, baik itu media cetak maupun media elektronik, pasti anak-anak dapatkan. Dan insya Allah anak-anak sekalian, di pertemuan Zoom selanjutnya kita akan membahas tentang keimanan kita kepada Rasulullah dan Rasul-Rasul Allah atau Nabi-Nabi Allah.
Nah, sebelum kita masuk ke sana, yang akan Bapak sampaikan di hari ini hanya satu saja. Apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Kenapa disebut nabi dan kenapa disebut rasul? Para ulama di sini memberikan definisi, memberikan pengertian bahwa nabi itu ketika menyampaikan risalah hanya untuk dirinya dan keluarganya. Tetapi sedangkan rasul itu menyampaikan risalah wahyu ini untuk semua umat. Ada nabi, ada rasul. Seperti itu ya. Aku ulangi lagi, kalau nabi itu memberikan wahyu ataupun Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut hanya untuk dirinya dan untuk keluarganya saja, dan tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum, tidak disebarluaskan kepada umat halayak ramai. Tapi kalau rasul itu memiliki wahyu ataupun firman Allah, wahyu Allah, dan disampaikan kepada umat, kepada seluruh manusia ketika itu, atau kepada seluruh kaumnya ketika itu. Contoh Rasul Musa, artinya apa? Musa memberikan wahyu oleh Allah dan untuk disampaikan kepada kaumnya itu siapa? Bani Israel, seperti itu. Dan apa sih perbedaan Rasul dan Nabi yang lebih mudah? Yang lebih mudah seperti ini. Setiap Nabi itu bukan Rasul, tetapi Rasul pasti menjadi seorang Nabi. Ya, anak sekalian, itu yang harus kita pahami, bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi memiliki wahyu, mendapatkan wahyu yang untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi kalau Rasul ini memiliki wahyu yang untuk disampaikan kepada kaumnya atau kepada umat manusia seluruhnya. Kenapa ada yang untuk kaumnya sendiri dan untuk manusia seluruhnya? Ini adalah perbedaan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi yang lainnya. Kalau para nabi yang lainnya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala biasanya hanya untuk kaumnya saja. Nabi Musa kaum Bani Israel. Kemudian nabi-nabi yang lain untuk kaumnya sendiri. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk satu golongan saja, bukan untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Arab saja, bukan untuk Indonesia saja, bukan untuk Asia saja, bukan untuk Amerika saja, tetapi Rasulullah SAW adalah diutus untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, baik dari zaman beliau sampai nanti di zaman akhir atau di akhir zaman di hari kiamat. Itu perbedaan antara Rasulullah dan para nabi atau para rasul yang sebelumnya. Itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak sendiri dan umumnya untuk anak-anak sekalian. Perhatikan ya, di pertemuan kali ini hanya ada yang perlu dimengerti, hanya perbedaan antara nabi dan rasul. Boleh anak-anak searching kembali, cari kembali tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Jazakumullah khair katsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.